tua, perasaan seorang ibu akan melihat, duh kok kayak gini meskipun satu bapak. Ya saya percaya di sini hanya punya satu bapak dan satu ibu ya. Jadi nggak ngerti perasaannya seorang ibu yang diduakan gitu kan. Nah, jadi apa ya namanya? Konflik yang ada di dalam keluarganya Yakub itu pelik banget saudara. Yusuf dibuang, kelaparan berkali-kali yang dialami, ya bahkan konflik antara kakak dan adik, konflik Yakub sendiri sama abangnya. Jadi keluarga itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika keluarga, konflik keluarga. Amin saudara. Nah sebelum ke sana, sebelum kita menyentuh ke dinamika keluarga, sebelum kita memperjelas atau menggali, menguliti bagaimana berkeluarga dan mengatasi solusinya, kita harus ngerti dulu dasar-dasarnya, terkhususnya untuk seorang anak dan seorang bapak. Apa namanya? Tadi saya ngomong soal edukasi, growth. Jadi ada pertumbuhan pendidikan. Nah, pendidikan keluarga itu namanya parenting. Sedikit saya mau berbagi tentang parenting. Bagaimana seorang bapak harus menjadi bapak, bagaimana anak harus jadi anak, gitu kan ya saudara ya. Nah kita baca di Efesus 6 ayat yang keempat. Minta tolong multimedia bisa ditayangkan. Efesus 6 pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Bisa dibaca bersama-sama saudara. Efesus ke-6 ayat yang keempat. Belum ya? Ya saya bacakan Bapak saudara yang ada di handphone. Oh ini ada nih. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah hal-hal yang kayak gini kadang dilupakan sama orang tua. Apalagi maaf kata orang tua yang MBA. Bapakmu umur berapa? Umurnya 19 tahun. Mamamu umurnya berapa? Umurnya 16 tahun. Maksudnya di umur 19 tahun dan 6 tahun 16 udah nikah MBA. Dia nggak siap untuk jadi orang tua. Dia nggak siap untuk menjadi seorang bapak seperti apa. Makanya saudara saya punya keponakan. Keponakan saya ini ngamen saudara. Kerjaan ngamen itu dapatnya kalau di Solo lumayan besar. Nah tapi karena ngamen harusnya dia itu kelas 2 SMP, cowok laki-laki, 2 SMA udah punya anak. Nah kemudian istrinya itu kelas harusnya sebenarnya masa sekolah kelas 2 SMP. Nah pada waktu itu usianya sangat dini banget ya. Pernikahan dini gitu kan ya. Pernikahan dini gak siap. Anaknya akhirnya siapa yang ngomong? Neneknya. Karena apa? Gak siap. Apa yang didapat sama anaknya? Anaknya hanya dapat kasihkan opung nenek. Anaknya hanya dapat kasih gambar seorang nenek. Dia nggak ngerti bapak yang benar itu seperti apa, ibu yang benar itu seperti apa. Dia nggak ngerti. Akhirnya keponakan saya terus turun, keturunan ada. Karena om saya itu tukang parkir di terminal. Wah, gonta-ganti pacarnya, udah nikah, putus nyambung pacaran gitu. Jadi tante saya ini karena cinta ya, kadang gitu loh. Seorang perempuan tuh kalau udah cinta, kalau udah dilukai, ditinggal, balik lagi diterima, itulah cinta. Deritanya tiada akhir, kata siapa? Patkai. Kalau zamannya Sumboko, oh cinta deritanya tiada akhir. Kalau buat perempuan, maksudnya perempuan ini kalau udah cinta, jangan dikata lautanku seberangi, 9 gunung kulewati, lembah ku daki, ya kebalik ya saudara. Kayak gitu. Laki-laki pun seandainya udah cinta, bener. Tapi memang problem dari laki-laki dan perempuan hanya sebatas cara mencintai. Nah ini harus diverifikasi ya buat para wanita ya. Bagaimana kita mengamati cinta seorang suami atau pacar. Nah balik lagi ke om saya. Om saya gonta ganti pacar, udah nikah, anaknya udah gede, ganti pacar balik lagi, ganti pergi nggak pernah pulang balik lagi, gonta ganti. Tapi tante saya karena cinta itu diterima lagi. Tapi kembali nggak ngerti gambar bapak yang benar. Akhirnya keponakan saya kerjanya dia lebih suka ngamen daripada di sini. Saya ajak ke sini, diajarin ngelas, diajarin nukang, sebulan setelah itu pulang. Karena apa? Enak ngamen, nyanyi. Neng stasiun Bal, nyanyi di Jawa.
Ngamen dapat duit lebih enak itu. Nah, maksudnya ini loh saudara yang terkasih, bagaimana gambar orang tua kita, bapak kita di rumah itu akan membentuk bagaimana pola bersosialisasi kita ke depan. Kalau kita keluar, pola sosialisasi kita keluar, pertemanan kita di luar itu dipengaruhi dengan apa yang diajarkan orang tua secara nggak langsung. Kalau kita di rumah tangga hangat, enak, di luar, oh kita berani ambil keputusan. Tapi kalau di rumah tangga, tadi disampaikan, tertekan, tidak dipedulikan, keluar, ya polanya akan terbentuk. Oh, anak ini gak akan kreatif, anak ini gak akan inisiatif, anak ini ya cuma jadi follower, anak ini gak bisa membentukkan pergaulan-pergaulan yang benar. Karena dari rumah tangga terbentuk, makanya saya tadi ngomong peradaban awal itu dari rumah tangga. Kalau di rumah tangga kita gambar orang tua kita memberikan contoh dari apa? Dari keterlukaan orang tua sebelumnya. Jadi gini saudara, kita kalau melihat bapak, mama, papi, mami, itu papa itu membawa pola didik. Ini saya papa, saya membawa pola, saya orang Jawa nih ya saudara, gampangnya. Saya orang Jawa, saya membawa pola didik orang Jawa. Bapak, mama, mami saya, bapak, mama saya, bapak, ibu saya dengan caranya pola didiknya. Istri saya membawa pola didik yang ada di Siantar, Batak, dengan cara pola didik Batak, papi, maminya. Nah, anak saya melihat kalau kami belum pulih, gak ngerti kebenaran firman Tuhan, anak saya akan melihat bapakku, mamaku membawa pola didik Jawa sama Batak jadi satu. Kalau nggak dikomunikasikan, ya, kalau nggak diomongin, kacau anak. Kalau nggak ada kesepakatan suami istri, gimana nih didik anak? Gimana nih didik anak? Ya kan? Kalau istri saya tukang ngomelin saya di depan umum, di depan anak, wah anak saya akan melihat rendah. Tapi nggak pernah sekalipun di kamar ngomelnya. Kalau ngomel bisik-bisik. Maksudnya itu, maksudnya gini, harus sepakat suami istri supaya kita nggak, gini loh saudara ya, kita nggak menurunkan cara didik yang salah, akhirnya anak kita nggak berani keluar. Kalau anak kita bersosialisasi, nggak jadi yang orang berpotensi. Makanya banyak sekarang, kemarin saya ngomong sama anak-anak remaja, anak-anak youth, bahwa generasi strawberry, Gen Z sekarang nggak diterima, banyak yang dipecatin dari perusahaan. Banyak perusahaan yang memecat Gen Z. Karena apa? Karena dia bingung budaya. Karena budaya di rumah tangga, di rumah cuma main handphone, nggak peduli, nggak ada keteladanan, nggak diajarkan kepekaan, nggak diajarkan berjuang. Ketika bekerja tertolak, apa? Nggak berkualitas lu, nggak ada daya juang lu, inisiatifmu kurang. Masa Gen Z mau langsung jadi posisi tinggi? Susah. Semuanya harus mulai dari bawah, merangkak ke atas. Pun kalau kita jadi manajer perlu proses, gitu ya saudara ya. Pun anak kita kalau maju di atas, semuanya lewat bawah. Cuma dunia sekarang kebalik, banyak Gen Z yang dipecat. Kalau bapak saudara cek di internet, banyak sekali anak-anak strawberry, generasi strawberry, tidak tahan banting dalam bekerja. Dilihat dari mana? Peradaban awal keluarga. Gimana ibunya? Nggak kompak ngajar sama anaknya. Mamanya ngomel-ngomel, papa. Bapaknya, udah nggak apa-apa sih. Wah, udah sepakat. Kacau. Bingung. Aku harus pilih mana nih? Langsung belajar di tempat lain. Main. Papi kok gini, mami kok. Oh iya kayak gitu ya. Cocok lah kita. Pandangan yang salah. Kayak gitu loh saudara. Jadi gereja, inilah gereja, peranan gereja yang penting. Kalau gereja nggak berfungsi, kemana lagi nih generasi kita akan dibangun? Kalau gereja nggak ngerti dunia sekarang, kasus dunia sekarang, bagaimana anak-anak generasi muda kita sekarang, bahkan anak-anak kita nanti seperti apa? Timpang balik, tumpang tindih pandangan cara pengajaran anak-anak. Itu ngeri banget saudara. Ya, jadi bagaimana diri kita sekarang itu berasal dari bagaimana orang tua kita mendidik. Amin saudara. Yuk kita buka. Tolong diklik